Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dengan adik-adik semua, meskipun secara virtual, ya, tidak tatap muka. Ya, dalam kesempatan MPLS pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk adik-adik semua di sini yang telah berhasil lulus sebagai siswa atau pelajar SMP di Kota Depok ini. Tepuk tangan dulu buat adik-adik semua di sini. Akhirnya yang tadinya pakai seragam putih merah sekarang menjadi seragam putih biru, ya. Sudah menempuh jenjang pendidikannya lebih tinggi lagi. Semoga kedepannya adik-adik semua di sini bisa lebih semangat lagi untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, pastinya ke SMA, kemudian kuliah dan bekerja. Baik, di kesempatan pada MPLS pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya dengan Purwoko Nugroho dari BNN Kota Depok selaku penyuluh narkoba di BNN Kota Depok. Wah, kalau mendengar kata BNN kok kesannya seram sekali ya itu. Padahal sebenarnya enggak sih ya. Kita di sini di BNN ini hadir bukan untuk ditakuti, tapi untuk bekerja bersama-sama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, ya. Nah, dalam MPLS pada hari ini, saya diminta untuk menyampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Narkoba seperti apa, kemudian bahayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah dalam sekitar 10 sampai dengan 15 menit ke depan, mungkin waktunya terbatas, tapi apabila nanti ada dari teman-teman dari adik-adik semua di sini yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa menghubungi saya di nomor telepon saya nanti berikutnya. Baik. Nah, ini biodata saya Purwoko Nugroho, kemudian ada nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat boleh. Monggo, kalau ada adik-adik semua di sini pengen WA atau pengen telepon, konsultasi, atau mungkin ingin melaporkan apapun juga terkait dengan narkoba, silakan bisa menghubungi saya di nomor telepon tersebut atau melalui email juga boleh. Oke. Nah, ini awalnya ya, jadi mungkin adik-adik semua di sini sudah familiar gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus narkoba yang di media sosial, kemudian di media cetak dan lain sebagainya. Ada berbagai macam kasus-kasus penangkapan artis, tidak hanya artis ternyata, pejabat-pejabat dan lain sebagainya itu pun ada yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, gitu kan. Pun kalau ada yang juga mengikuti, banyak sekali narkoba yang sudah banyak kita dari BNN sudah kita musnahkan. Tidak hanya dari BNN, tapi dari kepolisian pun juga sudah memusnahkan banyak sekali narkoba, berton-ton, berkilo-kilo narkoba, sabu, ganja dan lain sebagainya sudah kita musnahkan gitu ya. Tapi tetap masih ada terus, gitu ya. Dan kalau di sini saya tampilkan, sepertinya orang-orang dewasa yang menyalahgunakan narkoba. Tidak ya, karena ternyata anak-anak SD, bahkan anak TK itu sudah menjadi incaran para bandar, para pengedar untuk diracuni oleh narkoba, gitu ya. Karena kalau dari kecil sudah pakai narkoba, bisa dipastikan kedepannya akan menjadi pengguna narkoba, gitu ya. Jadi ini hati-hati sekali. Mungkin adik-adik di sini baru menginjak masa-masa remaja gitu ya, masa-masa pubertas, masa di mana rasa ingin tahu sangat besar sekali. Nah, ini perlu hati-hati sekali, jangan sampai adik-adik semua di sini terjerumus gitu ya. Sudah berhasil masuk ke jenjang pendidikan SMP, kemudian sudah berhasil nantinya insya Allah akan berhasil juga untuk masuk ke jenjang pendidikan SMA, jangan sampai di tengah jalan tersandung oleh narkoba, gitu ya. Karena efeknya, karena dampaknya itu sangat besar sekali, tidak hanya buat adik-adik juga, tapi buat lingkungan sekitarnya, buat keluarga adik-adik juga, itu sangat merugikan sekali, gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya ya? Kenapa sih orang pakai narkoba gitu ya? Kenapa sih banyak sekali remaja-remaja yang pakai narkoba? Karena ternyata ada 3 faktor ya, 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yang tadi saya sebutkan dari awal adalah dari diri kita sendiri, gitu ya.
Tadi saya sebutkan adik-adik semua di sini usianya masih 12-13 tahun mungkin ya. Nah, di masa-masa transisi seperti itu, masa-masa dari usia anak-anak menginjak ke usia remaja, itu rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali. Nah, uh, kalau dimasukkan atau kalau disalurkan ke hal-hal yang positif itu bagus gitu ya, artinya adik-adik semua di sini ketika rasa ingin tahunya, rasa penasarannya untuk hal-hal yang positif itu sangat bagus sekali. Tapi kalau sampai adik-adik semua di sini, wah kayak apa sih narkoba, rasanya kayak gimana sih gitu kan, sudah mulai ada rasa penasaran seperti itu, nah itu yang bahaya gitu ya. Jangan sampai rasa penasaran itu membuat adik-adik semua akhirnya cobain gitu kan, bahkan mungkin ada yang mengiming-imingi gitu kan, nggak apa-apa kok gitu kan, pakai narkoba sedikit aja nggak masalah, padahal mau dia sedikit mau dia banyak itu akan langsung berpengaruh ke tubuh adik-adik semua gitu ya. Ini dari faktor diri sendiri. Kemudian ada lagi dari faktor lingkungan gitu ya. Nah, di masa pandemi saat ini gitu, di masa adik-adik semua di sini belajarnya di rumah ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pasti dong ada rasa bosan gitu ya. Kemudian barangkali mungkin dari orang tuanya apa namanya ya, yang tadinya mungkin jarang ketemu akhirnya ketemu, mungkin di awal-awal baik-baik aja tapi lama-lama wah ada rasa apa namanya ada rasa nggak enak atau bahkan sering berantem segala macam. Nah, ini juga mempengaruhi juga pun termasuk dengan pergaulan gitu ya. Banyak sekali remaja-remaja yang dari BNN Kota Depok ini aman kan, rata-rata remaja usia belasan, 15 dan remaja lah pokoknya. Ketika kita tanya, kenapa sih menggunakan narkoba? Karena ternyata dibujuk sama temennya gitu kan. Wah, kalau lo nggak pakai narkoba, lo nggak masuk kelompok gue. Gitu. Nah, kalau hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi remaja, anak-anak remaja itu akhirnya menyalahgunakan narkoba. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah ketersediaan narkoba itu sendiri, gitu ya. Mudah diperoleh di sini dalam artian saat ini remaja-remaja ini remaja-remaja tidak hanya di Kota Depok aja, tapi juga di secara nasional itu sudah ada peralihan gitu ya. Kalau dulu mungkin adik-adik mungkin sudah pernah mendengar sabu, ganja, ekstasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ini yang lagi ngetren, yang lagi hits di kalangan remaja ini adalah golongan obat keras atau golongan G gitu ya. G ya. Obat keras. Contohnya apa? Mungkin pernah dengar juga ada tramadol, ada heximer gitu ya. Nah, golongan ini seharusnya diperoleh di apotik dengan resep dokter. Sayangnya banyak sekali yang menyalahgunakan obat-obat ini sehingga apa namanya? Dia akhirnya lama-lama yang tadinya dia baru coba-coba pada akhirnya ikut-ikutan pakai narkoba yang lain lagi dan lebih parah lagi dampaknya gitu ya. Kemudian akses internet pun juga demikian gitu ya. Di masa pandemi sekarang ini pasti banyak sekali ada di semua di sini sudah sangat sering berinteraksi dengan namanya HP gitu ya, dengan laptop, internet di mana-mana bisa, bebas segala macam. Informasi banyak sekali informasi di luar sana ya, dengan ketik Google semua informasi muncul gitu kan. Nah, adik-adik semua di sini karena sudah masuk ke usia remaja, yuk kita sama-sama lebih belajar lagi untuk lebih dewasa. Caranya adalah dengan memfilter gitu ya. Jangan wah ada informasi wah langsung telan mentah-mentah gitu kan. Coba kita belajar lebih dewasa lagi dengan bener nggak sih informasi ini gitu kan. Kita cross check lagi dengan informasi yang lain lagi gitu kan, supaya nanti kita mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Oke. Nah, ini juga ya tantangan generasi milenial saat ini gitu ya. Ini sangat-sangat relevan sekali terutama di masa pandemi saat ini ketika dari semua di sini belajarnya itu secara online atau daring gitu ya. Ini pasti mengalami yang namanya bored gitu kan, atau bosen, kemudian lonely, sendiri, sepi gitu kan. Yang biasanya mungkin sebelum ada pandemi ini ada di semua di sini mungkin interaksi dengan teman-teman di sekolah sangat bagus sekali gitu kan, jalan-jalan kemana-mana. Sekarang hanya di rumah dengan orang tua saja pasti akan merasakan kesepian gitu ya. Kemudian ada pastinya ada rasa marah, kemudian ada stres, kemudian ada rasa capek gitu ya. Wah, duduk seharian depan laptop gitu kan ngerjain tugas, waduh, pasti rasa capeknya tuh pasti ada gitu kan. Nah,
Faktor-faktor inilah yang akan kalau tidak ditangani dengan serius, ini juga mungkin pesan juga untuk orang tua yang semoga mendampingi adik-adik semua di sini ya untuk ikut dalam pembelajaran mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini, untuk bisa mengatasi ketika anak-anaknya seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai kondisi faktor-faktor ini akhirnya mempengaruhi untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ini data-data kasus saja sebenarnya sebagai gambaran. Kalau adik-adik tahu di kota Depok ini ada namanya rutan kelas 1 di Cilodong sana. Ini jumlahnya kalau adik-adik ini juga bisa dilihat di paparan ini, kapasitasnya hanya 1.130, sementara penghuninya sudah 1.500, sudah sangat over kapasitas gitu ya. Dari 1.500 ini, kasus narkobanya ada berapa? 1.123 atau sekitar 72% penghuni rutan narkoba itu adalah rutan kelas 1 di Depok itu adalah kasus narkoba gitu ya. Dan ini gambaran juga buat kalian semua di sini, informasi juga bahwa yang tadi saya sebutkan, kalau tadi ganja, sabu, dan lain sebagainya itu bisa dibilang, kalau saya boleh bilang, itu narkoba jenis lama gitu. Saat ini sudah ada banyak sekali narkoba-narkoba jenis baru. Di dunia tahun 2020 sudah ada 1047 jenis narkoba baru. Apa saja diantaranya? Salah satunya adalah, kalau ada di semua di sini pernah dengar mungkin, Sinte atau tembakau gorila. Nah, kalau seandainya ada yang menawari adik-adik gitu ya, ini cobain gitu kan, enggak ini bukan narkoba kok gitu kan, jangan mau gitu ya. Apapun, kalau ada orang lain, orang asing yang menawarkan sesuatu kepada adik-adik, jangan mau, tolak itu, karena bisa jadi yang ditawarkan itu adalah narkoba ya. Jadi, dan Sinte kalau bentuknya itu, kalau ganja itu bentuknya biasanya dihisap gitu kan dalam bentuk rokok. Kalau untuk Sinte atau tembakau gorila ini, dia bisa dikamuflase menjadi bentuknya kayak cairan. Nah, mungkin ada di sini ada yang pernah merokok mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Karena sebenarnya rokok itu masuk narkoba loh, gitu ya. Tapi bahan aditif, bukan narkotikanya, gitu ya. Nah, mungkin oke lah, rokok ada yang pakai rokok, ada yang enggak. Itu. Nah, tapi hati-hati. Kalau ada yang pakai rokok, coba hindari vape. Gitu ya. Di samping vape-nya itu sendiri bahaya, si tembakau gorila maupun sabu itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh para bandar sehingga bentuknya itu tidak lagi bentuk padat tapi bentuknya cairan. Jadi kita tidak bisa membedakan nih mana sabu cair, mana sinte cair dengan mana air mineral biasa. Sudah demikian canggihnya, gitu ya. Nah, narkoba legal atau ilegal ini saya cepatkan saja bahwa ini perlu dicatat juga, perlu digarisbawahi juga bahwa narkotika ini kalau di umum bilangnya wah narkoba itu haram, narkoba itu ilegal. Padahal ada di semua di sini perlu tahu juga narkobanya sendiri itu legal, gitu ya. Loh, kok bisa? Terus ngapain kalau gitu ditangkap? Yang ditangkap itu adalah penyalahgunaannya, gitu ya. Contohnya nih gitu, kalau misalkan adik-adik sedang di jalan kemudian luka, tabrakan, kemudian luka mengharuskan dioperasi, kan nggak mungkin dong langsung dijahit gitu aja, pasti butuh namanya obat bius. Nah, obat bius yang digunakan itu termasuk ke dalam narkotika golongan 2. Nah, makanya dipakailah narkotika itu untuk apa? Untuk obat bius. Nah, makanya narkobanya sendiri itu legal gitu ya. Menjadi ilegal ketika disalahgunakan. Ya, jadi ini perlu diketahui gitu ya supaya dan jangan salah loh. Buat adik-adik semua di situ rumah yang cowok-cowok nih gitu kan. Tanpa kita sadari gitu ya. Saya sendiri pun gitu tanpa kita sadari kita sudah pernah pakai narkoba. Kapan? Pada saat disunat dulu gitu ya. Nah, coba deh di flashback gitu kan. Mungkin kalau adik-adik mungkin belum terlalu lama ya disunatnya. Kalau saya mungkin sudah agak lama gitu ya. Nah, buat adik semua di sini kalau misalkan kita coba flashback gitu kan, kemarin dulu atau dulu disunat tuh berasa sakit gak sih gitu kan? Kalau nggak berasa sakit berarti memang ada obat bius yang digunakan sehingga adik-adik semua tidak merasakan rasa sakit. Itu fungsi dari narkoba sebenarnya. Tapi kemudian disalahgunakan, dosisnya nggak pas, dosisnya asal suntik aja, kemudian digunakan sembarangan, itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan dan itu yang dilarang gitu ya dari semua ya.
Nah, ini ada penggolongan narkotika, golongan 1, 2, dan 3, mungkin nanti bisa di browsing juga nanti di internet ya. Golongan 1 itu narkotika yang sama sekali nggak boleh untuk pengobatan, hanya boleh untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada yang bilang, wah itu boleh kok untuk pengobatan, kata siapa gitu ya. Undang-Undang 35 tahun 2009 itu tidak memperbolehkan golongan 1 untuk pengobatan. Golongan 2 yang tadi saya sebutkan boleh untuk pengobatan tapi pilihan terakhir. Kenapa pilihan terakhir? Ya kalau adik-adik semua di sini hanya sekedar jatuh dari sepeda kemudian lecet, kan nggak mungkin dikasih morfin gitu ya. Pasti dikasih obat merah atau betadine atau plester. Itu cukup, untuk nggak perlu pakai morfin. Tapi kalau ternyata lukanya parah sampai dengan perdarahan segala macam dan butuh operasi, mau nggak mau harus ada obat bius di situ gitu ya. Jadi golongan 2 boleh dipakai untuk pengobatan tapi pilihan terakhir. Kemudian golongan 3 sama boleh digunakan untuk pengobatan tetapi dengan resep dokter. Contohnya adalah kodein. Kodein ini biasanya terdapat dalam obat batuk untuk menekan ambang batas batuk biar nggak gatal tenggorokannya. Jadi biar nggak batuk-batuk terus, ya. Nah, ini adalah dampak penyalahgunaan narkobanya. Di sini ada secara fisik, secara psikis, dan secara sosialnya. Secara fisik bisa ada dilihat di sini ada persentase gitu ya dari organ-organ tubuh yang terdampak ketika menyalahgunakan narkoba. Paling besar ada di otak. Jadi, semua narkoba, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya dipakai, dan seberapa banyaknya narkoba, mau dia banyak, mau dia sedikit, itu pasti akan langsung berpengaruh ke otaknya. 13% itu berpengaruh ke otak. Dan ketika otak sudah terpengaruh oleh narkoba, otak ini adalah organ tubuh kita, salah satu organ tubuh kita yang tingkat regenerasinya sangat kecil. Artinya apa? Kalau dia sudah kena narkoba, kemudian dia sudah rusak, maka dia tidak akan sangat susah sekali untuk bisa kembali 100%. Gitu ya. Jadi makanya kalau orang-orang yang pakai narkoba kemudian direhabilitasi gitu ya, mungkin kita kan masih bisa melihat, ini kayaknya orang dulu pernah pakai narkoba deh. Kenapa? Karena ada yang berubah nih, gitu kan. Ada yang berubah dari tingkah lakunya dia, dari cara dia ngomong dan sebagainya. Kenapa? Karena otaknya sudah terganggu, gitu ya. Itu dari segi fisiknya. Kemudian ada dari jantung, paru-paru dan sebagainya. Itu adalah organ tubuh yang terdampak dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian secara psikis bagaimana? Secara psikis, orang-orang penyalahgunaan narkoba itu akan mengalami namanya gangguan jiwa, gitu ya. Namanya ada yang mengalami skizofrenia, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya, seolah-olah wah nanti gue ditangkap sama polisi, padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Mobil ambulan lewat disangkanya mobil polisi menangkap dia gitu ya. Nah itu rasa takut yang terlalu berlebihan di situ. Kemudian dampak sosialnya seperti apa? Mungkin ada semua di sini pernah dengar juga gitu ya, ada seorang ibu kandung yang tega menjual anaknya untuk beli narkoba. Kemudian ada juga seorang anak yang tega ngebunuh orang tuanya karena nggak dikasih uang untuk beli narkoba. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat narkoba ini berbahaya tidak hanya bagi diri kalian, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada video. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting Makin terus. Aduh, susah I just can't believe the loveliness of loving you. gitu ya. Jadi nikmatnya sengsaranya dunia akhirat gitu ya, Dede ya. Nah, ini tentang rehabilitasi. Nah, Kak, kalau misalkan ada yang sudah pakai narkoba terus harus diapain nih gitu kan ya? Apakah dibiarkan saja? Enggak dong gitu kan ya. Pengguna narkoba, pecandu narkoba itu sejatinya adalah orang yang sakit. Ya, kalau orang yang sakit diapain? Diobatin, dibawa ke dokter. Nah, kalau pecandu narkoba, gimana cara ngobatinya? Dibawa ke BNN atau dibawa ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Untuk diapain? Direhabilitasi, gitu ya. Rehabilitasi diapain sih? Diobatin sebenarnya kalau bahasa gampangnya, gitu ya. Jadi yang tadinya dia kondisinya kurus begini nih gitu kan, kemudian kita obati sehingga dia bisa
menjadi seger lagi, bisa menjadi produktif kembali, gitu ya. Ini ada video juga, tapi nanti mungkin bisa diputar di tempat adik-adik masing-masing karena waktunya terbatas juga, mohon maaf ya. Ini ada nomor telepon kantor kami, silakan kalau memang ada yang ingin dilakukan rehabilitasi, datang ke kantor kami, nanti insya Allah akan kami layani. Dan satu informasi lagi bahwa yang namanya rehabilitasi ini tidak dipidana, tidak dipenjara, dan biaya rehabilitasinya gratis. Artinya nggak perlu takut, wah nanti kalau saya melapor saya dipenjara. Enggak, kalau saya laporan saya di TO. Enggak, gitu kan. Tidak akan diapa-apakan, akan kita lakukan rehabilitasi supaya dia bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian adalah pasal-pasalnya, ya. Ada dasar hukumnya malah, gitu kan, bahwa pecandu itu wajib menjalani rehabilitasi, gitu ya. Kalau nggak menjalani rehabilitasi diapain? Ya ditangkap sama pihak berwenang, entah itu polisi atau itu BNN, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah aspek hukum pidananya. Ini mungkin bisa dibaca juga oleh adik-adik semua di sini. Pada intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah di kata-kata ada menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, gitu ya. Saya tekankan di sini bahwa tolong buat adik-adik semua di sini bukan berarti saya meminta untuk adik-adik menjadi orang yang apatis, tidak, tapi lebih hati-hati. Kalau seandainya adik-adik lagi entah di mana lah, entah di bandara, entah lagi di suatu tempat segala macam, ada yang nyamperin adik-adik kemudian menitipkan sesuatu, dek, tolong dong saya nitip ini sebentar, saya mau ke kamar mandi atau kemana gitu kan. Ada baiknya jangan diterima gitu ya. Maaf pak gitu kan, saya lagi nunggu ibu saya, atau maaf pak saya mau langsung pergi nih gitu kan, atau intinya berikan segala alasan sehingga adik-adik tidak menerima barang tersebut. Kenapa? Kalau seandainya barang itu isinya adalah narkoba, kemudian adik-adik ditangkap sama polisi atau BNN akan menganggap bahwa itu adalah barang punya adik-adik masing-masing, bukan punya orang lain, ya. Meskipun adik-adik bilang, Pak, bukan, ini bukan barang saya cuma dititipin doang, gitu kan. Tapi karena barang itu ada di tempat adik-adik, gitu kan, itu menjadi barang punyaan kalian masing-masing. Jadi, tolong hati-hati sekali. Bukan berarti saya mengajarkan apatis ya, tidak. Tapi lebih hati-hati. Kalau memang orang itu nggak dikenal, lebih baik tolak saja daripada dari semua nanti malah bermasalah, gitu ya. Nah, ini terakhir dari saya. Mungkin sangat sedikit sekali informasi yang bisa disampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini, karena memang namanya penyalahgunaan narkoba itu sangat panjang sekali materinya. Semoga dengan materi yang singkat ini adik-adik semua di sini bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan harapan kami yang pertama adalah adik-adik semua di sini bisa menyampaikan kembali informasi ini kepada orang-orang lain, kepada teman-teman adik-adik yang mungkin belum mendapatkan informasi ini. Ya, kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang kenalan, saudara, tetangga, dan teman kalian yang sudah menyalahgunakan narkoba, ajak mereka gitu ya, lapor kepada guru BK, kemudian ajak mereka untuk ikut rehabilitasi di BNN. Tidak perlu takut gitu ya. Nanti kami bisa memberikan edukasi, bisa memberikan sosialisasi mengenai tentang upaya rehabilitasi ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya adalah sebagai penyuluh narkoba di BNN Kota Depok, kalian sudah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, isi hari-hari kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin saat ini kalian belajar di sekolah, belajar di rumah gitu ya, tidak belajar di sekolah karena mungkin ya masa pandemi sekarang ini, artinya tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa berkreasi gitu ya. Saya yakin ada di antara adik semua di sini ada yang punya jiwa seni, jiwa kreativitasnya sangat tinggi sekali gitu kan. Salurkan itu gitu kan. Kami punya wadahnya namanya rean.go.id. Silakan buat adik semua di sini, silakan bisa masuk ke situ. Kemudian kalian bisa memposting di situ hasil kreativitas kalian. Entah itu dalam bentuknya lukisan, bentuknya poster, bentuknya macam-macam, mau bentuknya video pun, video dalam bentuk orasi atau menyanyi segala macam, silakan bisa disampaikan di situ. Jadi di situ juga kalian bisa bertukar pikiran, oh iya ternyata bisa ya seperti itu ya gitu kan, dan sebagainya. Jadi ada feedback untuk kalian juga gitu ya. Dan terakhir, ini adalah media sosial kami di BNN Kota Depok. Monggo silakan untuk memfollow IG kami, memfollow Twitter kami juga, dan insya Allah di dalam situ kami akan selalu mengupdate informasi-informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan di bawah ini ada sebuah link
Jadi mohon berkenan buat adik-adik semua di sini untuk masuk. Mungkin ada yang di sini ada yang sudah menggunakan HP ya atau menggunakan laptop segala macam, silakan bisa masuk ke s.id slash atau garis miring MPLS SMP Depok 2021. Di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab dan setelah itu bisa langsung dikirim. Ya, itu sebagai untuk evaluasi untuk kami juga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk adik semua di sini yang sudah lulus untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan SMP di Kota Depok ini. Sukses selalu untuk kalian dan tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan juga. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya virus corona ini. Oke, demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.